Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai taksonomi Bloom. Saya dari Septia, NIM 65. Nama saya Julian Ulfa, NIM 63. Saya Nurul Aulia Sadida, NIM 64, akan menjelaskan sedikit mengenai taksonomi. Secara bahasa, taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu tasein dan nomos. Tasein yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat pula diartikan secara istilah, yaitu sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum atau masih luas, dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik atau lebih terperinci. Taksonomi dalam pendidikan dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, taksonomi adalah sistem klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika. Klasifikasi taksonomi terbagi menjadi 3, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah afektif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, dan pikiran. Ranah afektif merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Sedangkan ranah psikomotorik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek keterampilan jasmani. Di sini saya akan menjelaskan sejarah taksonomi Bloom. Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika. Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata persentase terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Akhirnya pada tahun 1956, Bloom, Engelhardt, Forst, Hill, dan Krathwohl berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skills mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang revisi taksonomi Bloom. Revisi taksonomi Bloom diajukan secara umum untuk lebih melihat ke depan atau ahead of time dan merespon tuntutan berkembangnya komunitas pendidikan, termasuk pada bagaimana anak-anak berkembang dan belajar serta bagaimana guru menyiapkan bahan ajar seluruhnya mengalami perkembangan yang signifikan bila dibandingkan dengan 40 tahun yang lalu. Fokus utama revisi taksonomi Bloom dimaksudkan pada daya aplikasinya terhadap penyusunan kurikulum, desain instruksional, penilaian, dan gabungan ketiganya. Di sini terdapat 2 buah perubahan mendasar dalam revisi taksonomi Bloom menurut Anderson. Yang pertama, revisi taksonomi Bloom memfokuskan pada aplikasi. Pada revisi ini yaitu untuk membantu aplikasi revisi taksonomi Bloom dalam 3 bidang utama, yaitu penyusunan kurikulum, instruksi pengajaran, dan asesmen. Komitmen pada aplikasi 3 bidang tersebut selanjutnya mendukung tujuan revisi taksonomi Bloom. Revisi taksonomi Bloom ditujukan bagi khalayak yang lebih luas, terutama untuk membantu guru pada tingkat sekolah menengah dan akademi. Yang kedua, yaitu perubahan terminologi. Dalam taksonomi Bloom yang lama, penekanan lebih diberikan pada ke-6 kategori koneksi. Revisi taksonomi Bloom lebih menekankan subkategori sehingga lebih spesifik dan mempermudah penyusunan kurikulum, asesmen, dan instruksi pengajaran. Saya akan menjelaskan teori belajar yang melandasi taksonomi Bloom, prinsip belajar dan dimensi perkembangan individu yang melandasi taksonomi Bloom, dan taksonomi Bloom dalam perspektif pakar pendidikan. Teori belajar yang melandasi taksonomi Bloom sendiri ada 3. Pertama, teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, dan teori belajar humanistik. Teori belajar merupakan serangkaian prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta atau penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Pertama, teori belajar behavioristik atau tingkah laku. Teori belajar ini adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Proses belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan timbul sebagai hasil pengalaman. Selanjutnya,
Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dengan respon. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Jadi, teori ini menekankan pentingnya proses mental seperti berpikir dan memfokuskan pada apa yang akan terjadi saat pembelajaran, sehingga dapat mengorganisir informasi secara aktif. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Teori belajar ini memandang bahwa proses belajar itu harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Jadi para pendidik membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya dengan mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Selanjutnya, ada prinsip belajar dan dimensi perkembangan individu yang melandasi taksonomi Bloom. Prinsip belajar sebagai dasar dalam upaya pembelajaran di sini meliputi 5 bagian. Pertama itu kematangan jasmani dan rohani, kedua kesiapan diri sendiri, ketiga itu kita memahami tujuan daripada pembelajaran kita sendiri, 4 memiliki kesungguhan, dan terakhir ulangan dan latihan. Selanjutnya ada taksonomi Bloom dalam perspektif pakar pendidikan. Tingkatan-tingkatan dalam taksonomi Bloom sebagai dasar untuk penyusunan tujuan-tujuan pendidikan, penyusunan tes, dan kurikulum di seluruh dunia. Kerangka Bloom ini memudahkan guru dalam memahami, menata, dan mengimplementasikan tujuan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, taksonomi Bloom menjadi sesuatu yang penting dan mempunyai pengaruh yang luas dalam waktu yang lama. Itulah penjelasan dari kelompok 8 mengenai taksonomi Bloom. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.